Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Karib Fajar. Buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi santai, ataupun yang lagi di perjalanan, senang rasanya Farel bisa kembali hadir di ruang dengar kamu. Tentunya dalam program seputar olahraga Fajar. Selama 10 menit ke depan, Farel akan mengisi ruang dengar kamu dengan berbagai informasi terbaru dan menarik. Yang pastinya sayang bila kamu lewatkan. Dan juga akan ada lagu-lagu yang akan menemani kamu beraktivitas pada hari ini. Informasi pertama datang dari dunia e-sport. Namun sebelum mendengarkan informasi pertama, ada baiknya kita mendengarkan satu lagu dari Run. Selamat pagi. So, check it out. Halo Karib Fajar, masih di Pemuda Sarjana FM dan tentunya masih dalam program seputar olahraga Fajar. Karib Fajar, informasi pertama untuk Anda datang dari dunia e-sport tanah air kita. Sempat gangguan, kejuaraan dunia PUBG Mobile kembali digelar hari ini. Para penonton PUBG Mobile Global Championship ramai memenuhi kolom media sosial resmi PUBG Mobile setelah siaran Super Weekend 1 tertunda. Acara yang disediakan pukul 18 WIB tanggal 29 bulan 11 ini terpaksa ditunda karena catu daya di studio siaran PMGC terbakar. Awalnya pihak PUBG Mobile berencana menunda turnamen hingga hari Senin tanggal 30 bulan 11. Namun karena tidak dapat diselesaikan, hari ketiga PMGC Super Weekend terpaksa belum ditentukan pemenangnya. Sebelumnya, 16 tim yang berhasil lolos ke babak Super Weekend 1 telah bertanding sejak hari Jumat. Pada hari pertama, 2 tim mewakil Indonesia, Bigetron Red Alliance atau biasa disapa BTRRA dan Aerowolf Limax harus puas di posisi kelima dan ke-13. BTRRA tertinggal 41 poin dari pemuncak klasmen For Angry Men. Kejutan ditunjukkan oleh tim Indonesia pada hari kedua. BTRRA berhasil memenangkan 2 pertandingan sekaligus dengan tambahan 55 poin dan berhasil merangsek ke posisi 2 klasmen. Namun, BTRRA tetap masih tertinggal 15 poin dengan 4AM yang berada di puncak klasmen setelah berhasil mengumpulkan 129 poin. Atas raihan yang apik itu, si kembar dari BTRRA, Zuxi Luxi, berhasil menjadi top 5 peraih kill terbanyak dengan masing-masing 32 kill. Jumlah mereka hanya kalah dari pemain 4AM yakni 33 Esvan yang meraih 33 kill. Sementara tim Indonesia lainnya, Aerowolf Limax, juga tampil impresif dengan mengumpulkan 45 poin dan berhasil naik ke posisi 9.
Memasuki minggu kedua, PMGC Weekdays 2 akan kembali dilanjutkan pada sore ini, Selasa, tanggal 1 bulan 12 2020, mulai pukul 18 WIB. Seluruh tim yang berjumlah 24 akan kembali bertarung untuk memperebutkan top 16 dan meraih tiket ke Super Weekend 2. Jadi, jangan lupa dukung terus tim Indonesia. Tonton siaran langsung hanya di platform streaming resmi PUBG Mobile Indonesia. Informasi selanjutnya untuk Anda masih dari dunia e-sport. Rich Brian menjadi pengisi suara di PUBG Mobile. PUBG Mobile kembali berkolaborasi dengan Rich Brian, di mana rapper asal Indonesia itu akan menjadi pengisi suara di game Battle Royale tersebut. Dalam voice pack Rich Brian tersebut, Brian akan mengisi suara di dalam game PUBG Mobile. Tak cuma itu, single populer Brian yang berjudul Love in My Pocket juga akan dirilis di dalam PUBG Mobile. Setelah sebelumnya memeriahkan panggung turnamen PUBG Mobile Pro Liga atau biasa disebut PMPL Southeast Asia Final Season 2, PUBG Mobile kembali menghadirkan kejutan dan secara resmi mengundang kolaborasi in-game dengan Rich Brian, artis yang membawakan kita lagu Dead Stick dan 100 Degree. Gaya musik Brian dianggap cocok dengan sensasi Battle Royale yang ada di PUBG Mobile, menawarkan beat dan adrenalin tinggi. Brian pun mengaku senang bisa menjadi bagian dari komunitas mobile gaming yang diklaim terbesar di dunia. Kolaborasi ini juga merupakan kelanjutan dari kerjasama antara PUBG Mobile dengan Rich Brian sebelumnya, yaitu saat Brian tampil memeriahkan kompetisi PMPL SEA Final Season 2 pada Oktober lalu. Berpartisipasi dalam showmatch internasional, rapper ini merasakan terobosan teknologi dalam event e-sport dari PUBG Mobile yang menerapkan teknologi virtual reality, menghadirkan VR studio online dengan menggunakan 720 degree shooting dan virtual MC. Voice pack Rich Brian ini hadir mulai Desember ini di PUBG Mobile versi one on one yang akan diramaikan dengan berbagai event lain seperti Double Happiness Winter Wonder Festival, sebuah acara live musik dengan format online oleh label musik. Are you ready? I'm right here. Informasi terakhir untuk Anda masih datang dari dunia e-sport. Karib Fajar untuk kamu yang cewek menggemari e-sport. Cewek jadi pro player e-sport. Kenapa tidak? Di jagat e-sport, posisi atau profesi pro player memang masih didominasi oleh para laki-laki. Keberadaan kaum hawa ini di ranah ini memang masih dapat dihitung dengan jari. Meskipun begitu, bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pro player e-sport. Untuk membuktikannya, kita akan berbincang dengan para pro player RRQ Hikari yang merupakan tim e-sport ladies dari divisi PUBG Mobile tim RRQ. Menjadi pro player bagi para anggota RRQ Hikari sudah seperti panggilan hati. RRQ Vivi dan RRQ Rabi misalkan, meski awalnya lebih dulu mengenyam dunia modeling, aksi mereka dalam permainan tidak bisa diremehkan. Sementara itu, Jenny dan Angel juga menjadi pro player karena senang bermain game dan tak menyangka bisa menghasilkan uang dari game. Sebagai pro player, RRQ Hikari memilih game PUBG Mobile bukan tanpa alasan. Selain memang gemar memainkannya, RRQ Jenny misalnya
Sebelumnya merupakan top global di game ini, RRQ Angel bahkan tertarik memainkan PUBG Mobile setelah melihat orang tuanya bermain game ini. Kini bersama dengan RRQ Vivi dan RRQ Rabi, mereka bersama untuk RRQ Kari. Bicara soal cewek gamers di jagat e-sport, RRQ Jenny tak memungkiri pengalaman tak menyenangkan yang pernah dialaminya. Cewek gamers memang sering kali diremehkan dan kemampuannya sering kali tidak diakui. Jenny pun mengakui pernah dituduh menggunakan jasa joki game saat dia meraih peringkat top global. Selain itu, saat bermain dengan para cowok, baik di dalam turnamen maupun game biasa, RRQ Jenny mengakui sering lebih dilindungi dalam game, padahal dia merasa mampu melindungi dirinya sendiri. Untungnya, pengalaman tak menyenangkan ini semakin berkurang ketika telah menjadi pro player, karena akhirnya kemampuan diakui secara resmi. Ditambah lagi, RRQ Jenny bergabung dengan salah satu tim e-sport terbesar di dunia. Jadi, buat sobat Fajar yang cewek yang merasa hobi bermain game, tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi pro player. Terus latihan dan jangan gampang insecure dengan skill orang lain. Harus percaya diri kalau kedepannya bisa lebih baik daripada saat ini. Oke Karib Fajar, informasi tadi telah mengantarkan kita pada 10 menit ke depan, yang berarti kita sudah sampai di penghujung acara pagi ini. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Karib Fajar, Farel mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.